صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para hadirin zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddad dari Riyadh atau dari Aden, Yaman, beserta habaib-habaib yang lain. Mudah-mudahan sidin-sidin balataan dan kita balataan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau pertama mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha, mudah-mudahan pian balataan selalu di dalam kebaikan. Minal 'abidin wal faizin, mudah-mudahan kita dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci sebagaimana Allah ketika dilahirkannya kita ke dunia ini dalam keadaan suci. Mudah-mudahan sekarang ini kita pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita beruntung balataan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kebaikan ini, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan sepanjang tahun Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita balataan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ba'da hamdillah wassalatu wassalam ala rasulillah wasyahada lillahi al-haqq al-malik al-haqq al-mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin. Nas'alullah an yajziya imam hadzal jami' wa khatibih wa al-ikhwa al-mudarrisin wal a'yan wal hadirin wal ulama wal du'a khairal jazaa ala hudurihim wa ala tartibihim wa ala istiwafatihim. Beliau mengucap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beliau membaca dua kalimat syahadat, ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pula Habib mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada panitia masjid, kepada para pengurus masjid, kepada imam. Biasanya kan di masjid itu ada imam rotib yang tugasnya sudah menjadi imam, atau yang biasanya tugas menjadi rotib khutbah, dan kepada seluruh hadirin hadirat, dan kepada para tuan guru dan Habib mengucapkan terima kasih banyak untuk pian balataan, dan mudah-mudahan kebaikan pian dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Aiman ashkuru al-hadirin wal hadirat wal mudarrisin wal mudarrisat wal ghaibin wal ghaibat. Hadi al-hawliyat kadzalika nuqaddimu kull syukr ila al-ustadz al-alama al-da'iya as-sayyid Muhammad Mustafa As-Sattaf wa al-mutarkim ala ma qaddama min al-nasaih wal tawjihat wa al-mawaqif wal isharat. Wala nasa an nuqaddima kull shukrina ila al-ustadz al-alama al-shaykh Ahmad Shawqi ala ma yakun bihi من التراكيب في هذا المكان المبارك بنجر أو كلمة المقصود. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. Sekali lagi Habib mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah latihan binian yang hadir dan
Habib mengucapkan terima kasih banyak kepada kiai-kiai Galataan, terutama Habib pernah berterima kasih tadi kepada penceramah sebelumnya itu Habib Muhammad bin Mustafa bin Muhammad Asegaf dan kepada penerjemah beliau yang sudah menyampaikan nasihat, tausiah, arahan yang baik. Intinya Habib mengucapkan terima kasih banyak kepada kiai Galataan sehingga terlaksananya acara di malam hari ini atau acara-acara di tempat lainnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kiai Galataan. أنا أريد ثلاث كلمات. أولا فائدة للمنشدين، أعطيكم فائدة وماذا لكم من الأجر في إنشائكم. وهم يقولون Habib akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama ini diarahkan terlebih khusus kepada para penyanyi, para musyid, para penyanyi. Yang pertama Habib ini para penyanyi yang membacakan qasidah atau musyid, ini mereka mendapatkan pahala khusus. يقول أهل العلم رب منشد خير من ألف مرشد. رب منشد خير من ألف مرشد. تكلم. Jadi ada sebagian ulama mengatakan berapa banyak atau kadang para munsyid yang membacakan qasidah itu jauh lebih baik daripada penceramah. Jadi para penyanyi ini membaca qasidah itu jangan dianggap biasa. Kadang mereka itu dan berapa banyak dari mereka itu lebih baik daripada penceramah. لذلك لا بد وأن تستشعروا بأنكم تبلغون رسالة، يعني تقومون بأداء مهمة. فإذا أحسنت وأجدت أداء وكان من أجل الله لا بد وأن يؤثر في الآخرين، في المستمعين، والكل يتغير. لماذا؟ لأن هذا ليس كلامك أنت، إنما هو كلام أولياء الله الصالحين. Oleh karena itu, kami menyampaikan terlebih khusus kepada penyanyi yang membacakan qasidah itu mesti merasa ini sekarang menjalankan tugas. Jadi ketika menyanyi, ketika membaca qasidah lagi apa? Menjalankan tugas. Dan ini tugas ini mesti dilaksanakan dengan maksimal, usahakan dengan kebaikan. Jadi menjalankan tugas dengan baik. Apa di antaranya dengan baik? Mesti niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam qasidah yang dibacakan itu ada pesan yang disampaikan. Pesannya dari siapa? Pesannya dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilaksanakan, disampaikan dengan baik, dengan niat yang baik, maka para pendengar itu hatinya akan terbawa cinta kepada Allah dan terbawa cinta kepada Nabi Muhammad dan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas para penyanyi yang akan membuat hati kita tambah rindu, tambah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang mulia, mesti dilaksanakan dengan baik, terutama dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. فما خرج من القلب لا بد وأن يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فما خرج
من القلب لا بد وأن يصل إلى القلب. Jadi kata Habib, ketika membaca qasidah itu, jadi munsyid itu mesti bukan sekadar dari lisan, tapi qasidah itu keluar dari hati, sehingga para pendengar pun nantinya qasidah itu sampai kepada hati mereka, sehingga hati mereka yang sebelumnya lalai jadi ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, tambah cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasidah yang keluar itu bukan sekadar dari lisan, dari mulutnya ada, tapi dari hati. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari hati, tulus, ikhlas, maka itu akan sampai kepada hati yang lainnya. Tetapi jika sekedar qasidah itu atau apapun itu keluar sekadar daripada lisan, daripada lidah saja, maka itu sekadar sampai ke telinga, tidak sampai ke dalam hati. Kita ingin qasidah yang dibacakan, qasidah yang dibawakan, nasihat yang disampaikan itu bukan sekadar sampai di telinga, tapi kita ingin sampai kepada hati sehingga ada perubahan yang lebih baik di dalam diri kita. الكلمة الثانية تتعلق بوسائل العلم والمعرفة. يقولون أربعة: وسائل العلم والمعرفة أربعة. Tadi kan Habib ingin menyampaikan 3 poin. Pertama untuk para musyrik, menyampaikan baca qasidah bagi saya. Yang kedua, Habib menyampaikan tentang wasailul ilmi wal ma'rifah. Jadi ini sebab-sebab atau perantara atau cara supaya kita dapat ilmu dan wawasan kita tambah luas. Nah, ini ada 4 cara. أتمنى أننا لا نقوم من مجلسنا إلا إذا حفظنا هذه الكلمات: شيخ فتاح، وعقل رجاح. شيخ فتاح وعقل رجاح. Jadi ada 4 hal supaya kita mendapatkan ilmu dan supaya kita dapat ma'rifat. Pertama, syaikhun fattah. Yang pertama, punya guru yang bisa membuka. Guru membuka apa? Yang sebelumnya kita tidak paham, kamu sini paham jadi ilmu. Ya, ada gurunya. Makanya kadang kita belajar lawan guru ini tidak paham. Belajar lawan guru ini tidak paham. Sekalinya lawan guru sini paham kita. Padahal kitabnya sama, yang diajarkan sama. Cuma pas kamu sini hanya paham. Oh, belajar tidak paham pas kamu sini paham. Berarti guru fattah, syaikhun fattah. Guru yang melalui sini Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu pemahaman kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, aqlun rajah, supaya ilmu pemahaman bisa paham ilmu berapa, maka pasti akal yang cerdas. Aqlun rajah, jadi akalnya cerdas. Idan syaikhun fattah yaftahul qulub hatta yusiluka ila 'allamil ghuyub. Wa 'aqlun rajjah ay annaka tazinu al-umur bimizanil 'ilm. Ismi 3. Wa kutubun sihah. الرابع ومداومة وإلحاح. لابد من المداومة، استمرار. العلم ليس سنة، سنتين، 3، 4، 10 سنوات. لا، العلم من المهد إلى اللحد، من المحبرة إلى المقبرة.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebelumnya penempatan di sini, mudah-mudahan kita tidak mulik dari masjid ini kecuali 4 hal nih. Wasail ilmi wal ma'rifah, kita nih paham dan hafal bahasa. Jadi mudah-mudahan yang berikan baru yang kemarin di masjid ini ya. Yang pertama tadi adalah Syekhul Fattah, guru pembuka. Artinya apa? Guru yang bisa membuka hati kita, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gurunya Syekhul Fattah, guru yang membuka hati. Sebetulnya hati kita ini tertutup, kada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sini ada guru yang membuka hati kita sehingga sampai ila ilmul ghuyub, sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, aqlul rajah, akal yang cerdas, yang paham. Paham apa? Memandang atau menimbang segala sesuatu itu dengan ilmu, menilai segala sesuatu dengan ilmu. Jadi kalau hafal ada sangat tentang akal ada, tapi memang ada landasan ilmu. Kemudian yang ketiga itu dua sudah. Yang ketiga kutubun sehat. Belajar itu supaya dapat ilmu dan ma'rifat itu mesti baca kitab. Kitabnya memang kita menghujur. Kitabnya apa ya? Kalau hujur itu memang tidak di mana. Jadi kitabnya memang jelas. Sahih kitabnya yang dipelajari. Yang ketiga, yang keempat mudawamah. Jadi yang keempat mudawamah wa ilham. Artinya menuntut ilmu ini selalu dan selalu. Tadi saya untuk ilmu aku sudah di pesantren 6 tahun ada, aku sudah 10 tahun ada. Ilmu dan ma'rifat ini mesti selalu terus dan terus. Ini belajar kepada dalam satu pelajaran namanya ada istilah minal mahdi ilal mahdi. Dari mahat artinya ketika masih digendong mama sampai mati belajarnya. Jadi kita latihkan seperti itu. Minal mahdi ilal mahdi. Ada itu ungkapan minal mihbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu dari mihbarah menulis. Mihbarah pakai tinta menulis. Ilal maqbarah artinya menulis belajar ilal maqbarah sampai mati. 4 hal ini menghendak berwujudan alim, menghendak berwujudan ma'rifat kepada Allah. 4 hal ini mesti terpenuhi. Syekhul Fattah punya guru yang membuka hati, yang menyampaikan kepada Allah. Aqlun rajah, ini akal ini bisa menilai itu baik, buruk, jujur, salah dengan ilmu. Yang ketiga kutubun sehat, belajarnya kitab yang jelas, kitabnya mutabarah, diakui oleh ulama, karena hafal kitabnya. Yang keempat adalah mudawamah wa ilham. Itu terus perlu waktu yang lama. لذلك نقول حفظ هذه الوسائل يرفع يده لكي ينال الجائزة. من يحفظ؟ Tapi siapa yang hafal 4 poin ini, ayo angkat tangannya, berdiri disebutkan nanti Habib beri hadiah. Ya, hadiahnya. Jangan diberi hadiah. Gratis berapa kiamat ini? طلبة العلم. من؟ Ya, sebutkan 4 hal tadi, nanti Habib beri hadiah. Hadiahnya apa? Belum tahu lagi mana. Jangan diulang semua sini. Hadiah. من؟ Ini saya menjelaskan siapa berdiri. Sebutkan 4 hal tadi. Jangan sebut jangan. Ya, saya belum tahu. Mungkin hanya tawaduk dan rendah. الكل حافظ إن شاء الله. Mudah-mudahan yang berkenan ingat hafal dan amin. إن شاء الله. بارك الله فيكم. كذلك الكلمة الثالثة، يعني المفروض أننا نستمع إلى الكلمة ونأخذ قلم ونسجل بعض الفوائد لكي نكون من طلبة العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أولئك لي، لا أولئك لي
في طلوع شمس لم أزدد فيه علما. Dan kata Habib, beliau mengharapkan kepada diri sendiri dan kita berharap apapun ilmu yang kita dengar itu munkawa dicatat ya Habib, munkawa dicatat, jangan dicatat. Tadi itu ada kawan menyebutkan dapat hadiah tadi. Jadi kedepannya mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapat bisa kita catat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak diberkahi, kata Nabi, tidak diberkahi untukmu di dalam satu hari ketika di hari tersebut tidak bertambah ilmu. Artinya dalam sehari ilmu kada bertambah itu kada berkah hari itu, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma. Bil ilmi tataghayyar al-kalima الثالثة لكي نمشي في الوقت أننا نود أن نقول لكم كل من نشاهد من الشباب المباركين الذين يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون الصالحين، وهذه نعمة كبرى في هذا الزمان المتغير والمضطرب. Tetapi sering-seringlah kita meminta kepada Allah supaya ditambahi ilmu. Dan Al-Quran disebutkan bahwa Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu. Ya Allah wahai Muhammad, tambahkan ilmu kepadaku. Mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga tadi, kita sekarang berada di zaman yang penuh dengan perubahan. Ini mesti tantangan, tapi alhamdulillah di zaman sekarang ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah dan kecintaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat luar biasa ketika ini mudah-mudahan perkumpulan kita di sini bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. الناس اليوم يتعلق الجيل بحب الرياضيين والمصارعين والملاكمين والممثلين والمغنين والسياسيين والذين يسمون في زماننا بزمان النجوم، زمان البطولة. الرياضي جذبته بكذا مليون، حذاء أو ما يتعلق بلباسه ملايين. أما أولياء الله الصالحين والأخيار والمقربين فقد استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم قرة عين لسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وأن يجزي العلماء والأولياء الذين كانوا في هذه البلدة خير الجزاء، ومن واحتفلنا بذكراهم الشيخ السمان المدني ومشايخه وتلاميذه وأتباعه وأحبابه خير الجزاء، وأن يمدنا بما أكرمهم من العلوم والمعارف والمقامات والدرجات والمسائل
sholli ala Muhammad. Di zaman sekarang ini kata Habib, banyak anak-anak kita, banyak pemuda-pemuda kita, mereka lebih mengidolakan, hati mereka lebih terpaut kepada para atlet, para pemain bola, petinju, apalagi mumathilin, para artis. Jadi banyak sekarang anak-anak muda kita, generasi muda kita sekarang, mereka tidak kenal dengan wali. Hati mereka terhubung kepada para artis, para atlet, pemain bola, para muwakimin, para petinju, petarung. Padahal mereka sehat, umat Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya. Ini bahaya. Ketika kita seperti ini, kita masih ingat dengan wali Syekh Salman atau wali-wali yang lainnya. Ini adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berusaha kita, generasi kita kenalkan dengan para ulama, kenalkan dengan para wali, kenalkan dengan orang-orang soleh. Jangan sampai cuma kadang kita jujur ya, kalau artis atau jujur, kalau wali atau jujur, ini mau jadi kalau jujur artinya apa? Cuma alhamdulillah ini berkat ulama-ulama kita terdahulu, berkat ulama-ulama kita terdahulu, sehingga hati kita ada keterikatan, hati kita ada hubungan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan wali Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Badari. Ini tidak terlepas daripada jasa-jasa ulama kita, orang-orang soleh kita terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasannya, membawa kita kenal dengan para ulama, kenal dengan orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Nas'aluka Allahumma hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba awliyaik wa ja'al hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba awliyaik ahabba ilayna min anfusina wa min al-ma'i al-barik. Allahumma tub 'alaina tawbatan nasuha zakkina biha jisman wa qalban wa ruha. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa thabbit humumana wa hassin akhlaqana wa wassi' arzaqana wa qawwi azaimana wa aslih dhata baynina wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma abqaytana waj'alhu waritha minna wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi